Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Dan langkah yang kedua, sholawat bertangkaikan salam ke junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang ringan dalam ucapan tapi berat dalam timbangan, dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena berkat syafaat beliaulah yang akan kita harapkan di hari yang kemudian. Tujuan saya berdiri di sini adalah untuk menyampaikan sebuah pidato dengan judul Kenakalan Remaja. Remaja adalah masa penuh warna di mana kita bisa melakukan apa saja. Tapi sayangnya ada yang menggunakan kebebasan ini untuk hal-hal yang kurang baik. Nah, itulah yang ingin saya bahas kali ini, yaitu kenakalan remaja. Kenakalan remaja meliputi berbagai tindakan negatif seperti tawuran, penggunaan narkoba, pergaulan bebas, dan tindakan kriminal lainnya. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menjauhi segala bentuk kenakalan tersebut. Dalam agama Islam, ada beberapa dalil yang mengingatkan kita tentang pentingnya menjauhi perbuatan maksiat dan menjaga diri dari pengaruh buruk. Yang pertama adalah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 dengan bunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, yang sekira-kira artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk, yaitu dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu menjauhi pergaulan bebas yang dapat mengarahkan kita pada perbuatan zina. Zina adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa banyak dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Yang kedua adalah dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, dan hal lain sebagainya adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Nah, ayat ini mengingatkan kita untuk menjauhi minuman keras, narkoba, perjudian, mengundi nasib dengan anak panah, dan yang lainnya karena merupakan perbuatan setan dan membawa kita pada kerugian. Semua itu bisa merusak masa depan kita sebagai generasi muda. Yang ketiga adalah dalam sebuah hadis Rasulullah SAW. Beliau bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa pentingnya peran keluarga dalam lingkungan dan membentuk karakter dan kepribadian anak. Oleh karena itu, kita harus memilih lingkungan pergaulan yang baik dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sebelum saya tutup, marilah kita bersama-sama bertekad untuk menjauhi segala bentuk kenakalan remaja. Mari kita sama-sama isi masa remaja kita dengan kegiatan yang positif dan bermanfaat, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menjadi generasi yang membanggakan dan berguna bagi bangsa dan agama. Nah, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik masa kini maupun masa depan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.